Pemprov DKI berencana menerapkan jalan berbayar elektronik di sejumlah ruas jalan ibu kota. Nantinya, 25 ruas jalan yang sudah diterapkan sistem ganjil genap akan berbayar dengan tarif Rp5.000 hingga Rp19.000. Lalu apa tanggapan warga? Berikut warga bicara. Wacana pemberlakuan Electric Route Pricing ataupun ERP atau jalan berbayar kini kembali mencuat pada awal tahun 2023. Ada masyarakat yang berpendapat ini merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan seperti di belakang saya ini. Namun juga ada yang berpendapat ini malah memberatkan rakyat. Yuk coba tanya sama warga Jakarta. Halo, selamat siang Mas. Halo, selamat siang. Saya sih nggak salah untuk mencoba mungkin si ERP. Transportasi di jalan itu ya, Sebenarnya sih setuju nggak setuju aja sih. kalau bagi saya kurang setuju sih Mbak. Nggak setuju sih. Diterapinnya cuma buat mobil aja atau kendaraan seluruhnya, karena ini jelas nyusahin masyarakat banget ya, karena Udah diterapkan di negara-negara lain. raperdanya setahu saya itu belum jelas. Kita kan otomatis udah bayar pajak tahunan. Mungkin kalau misalnya ngelihat itu diterapinnya nanti ketika regulasinya udah lebih matang, mungkin memang bisa benar untuk mengurangi kemacetan. Jangan sampai ada Tongin pajaknya setiap hari gitu kan, otomatis kenaikan gaji itu sama aja nggak ada artinya. Misalnya kita lihat di tol, misalnya sekarang udah pakai elektronik, pakai e-money. Dan jalan yang tidak diterapkan ERP itu malah makin parah gitu sih Mbak. ya, sebenarnya yang lebih harus difokuskan ya adalah penerapan bagaimana pelayanan transportasi publik kepada masyarakatnya. Mungkin jumlah armadanya, lalu pelayanannya Keluar halte antriannya. makin macet, takutnya gitu sih Mbak. Jadi nggak perlu lagi untuk membatasi masyarakat gitu loh. Masyarakat juga pasti otomatis kalau misalnya dia sadar transportasi publiknya bagus ya pasti otomatis bakal beralih kok. Jalan Cakung Cilincing merupakan jalur penting di Jakarta sebagai rute distribusi komoditas dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Banyak yang menyebut kawasan ini sebagai jalur tengkorak karena rawan kecelakaan. Udaranya berpolusi dengan cuaca panas khas pesisir. Meski begitu, masih ada warga yang menggantungkan hidup di kerasnya wilayah di Jakarta Utara ini. Sisi Kota mengupasnya untuk Anda. Jalan Raya Cakung Cilincing sepanjang 13 km menjadi tempat banyak kendaraan lalu lalang, khususnya truk-truk besar berjenis kontainer, truk tanah, dan truk box. Mereka membawa komoditas dan material dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tidak hanya itu, di jalur ini juga bisa dilihat perilaku pengendara yang melintas seakan tanpa memperhatikan keselamatan. Lalu lintas yang padat dan juga ramai. Banyak sekali truk-truk besar dan motor yang berlalu lalang di kawasan Cakung Cilincing, Jakarta Utara seakan sudah menjadi hal yang lumrah terlihat sehari-hari di kawasan ini. Angka kecelakaan yang cukup tinggi juga sering terjadi di lokasi yang akrab dengan sebutan cacing. Cuaca yang panas, udara yang kotor karena polusi dan juga debu dari kendaraan dan juga industri semakin memperparah kawasan ini. Maka nggak heran kalau banyak orang menyebut kawasan Cakung Cilincing sebagai jalur tengkorak di wilayah DKI Jakarta. Data Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara menunjukkan sepanjang 2022 terjadi 742 kecelakaan yang menewaskan 135 orang. Tanjung Priok dan Jalan Besar Cilincing Cakung jadi jalur dengan potensi kecelakaan tertinggi di Jakarta Utara. Mayoritas kecelakaan lalu lintas di sini melibatkan kendaraan roda 4, roda 2, dan truk besar seperti truk tanah dan trailer. Ramainya lalu lintas jalanan yang tidak rata dan kotor serta pola berkendara masyarakat yang masih abai aturan lalu lintas menjadi faktor jalur ini kerap memakan korban jiwa. Wah, parah di sini. Di sini pertama dekat Marunda kan, Pelabuhan Tanjung Priok. Di sini ngangkut pasir Bangka. Ada batu bara. Jadi kalau lewat sini tuh udah kayak di Texas ngebul kalau naik kuda belakangnya. Polusi tinggi, pakai masker lah kalau di sini. Banyak kecelakaan ya, karena kebanyakan sih orang-orang luar yang nggak tahu jalan ya, nggak tahu lobang-lobang daerah sini gitu. Ngeri sih ngeri karena udah biasa ya, karena kata anak sini, orang tinggal sekitar sini, udah biasa gitu.
Tidak hanya pengemudi sepeda motor, para pengemudi truk besar pun mengaku perlu ekstra hati-hati ketika melintasi jalur Cakung Cilincing. Mungkin karena sering terjadi kecelakaan mungkin di sini ya. Terus kan emang di sini ramai lah, seperti yang kita lihat kan banyak kendaraan-kendaraan besar seperti ini ya, lumayan rawan juga ya. Iya, jelas. Soalnya kadang kita kan lagi fokus ke depan, tahu-tahu di samping nyalip, kadang motong di depan, itu yang paling kita ngeri lah ibaratnya. Takut banget bang. Iya, kita juga hati-hati banget. Nah, biasanya kecelakaan sama pemotor itu terjadi kalau lagi jalanan kosong kayak gini atau pas lagi padat biasanya? Ya pas lagi padat sih. Kebanyakan. Kenapa tuh bisa lebih mengerikan tuh? Ya pemotornya juga gimana ya? Iya, selip-selipnya. Ada titik buta atau blind spot pada kendaraan besar yang harus diperhatikan dan dihindari oleh para pengendara motor saat berdekatan dengan badan truk. Nah, sekarang saya akan mencoba sebuah eksperimen bersama dengan foto jurnalis CNN Indonesia yang saat ini sedang bersama saya, Bara Maestro, yang sudah duduk di kursi pengemudi truk kontainer ini. Nah, eksperimen yang akan saya buat adalah mengenali titik blind spot ataupun titik buta dari pengemudi kontainer ketika sedang berada di kursi pengemudi. Kita akan coba membuktikannya. Saat ini saya sedang berdiri persis di depan truk yang sedang ditumpangi oleh fotojurnalis CNN Indonesia Bara Maestro dengan posisi sekitar ya mungkin sepantar dengan kendaraan skuter matic pada umumnya. Dengan point of view ini apakah saya terlihat? Bayangkan ketika ada pemotor di tengah kemacetan jalan raya Cakung Cilincing, hilir mudik melintasi depan kendaraan ini ketika tengah macet. Bisa dibayangkan? Saya rasa posisi kamera yang sedang point of view ke depan tidak dapat melihat saya dengan jelas ataupun dengan baik. Nah, ketika saya memundurkan badan saya, memberikan jarak beberapa meter, baru saya akan terlihat. Inilah yang harus dikenali juga oleh para pengendara roda 2 untuk mengenali titik-titik blind spot ataupun titik buta dari kendaraan-kendaraan besar, khususnya yang melintas kawasan Cakung Cilincing. Meski disebut jalur tengkorak, banyak orang menjadikan jalur ini sebagai akses untuk mobilitas sehari-hari dan tempat mencari nafkah. Salah satunya pemilik usaha tambal ban ini. Suami istri M. Aritonang dan R. Sibarani telah melakoni usaha di tepi jalan Cakung Cilincing sejak 1990-an. Reputasi jalan yang kerap menelan korban jiwa tidak pernah membuat mereka berpikir untuk pindah ke daerah lain. Udah gimana lah orang berdarah daging kita tinggal di sini. 30 tahun membuka bengkel tambal ban di sini, banyak kisah yang bisa mereka ceritakan. Menjadi saksi kecelakaan lalu lintas hingga tergusur pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta hanya sebagian diantaranya. Manusia yang nggak pernah tinggal di sini kali. Kalau kita tinggal di sini ya kita bilang gimana lah ya. Ada sih ada yang kecelakaan, tapi di sini menurut pengalaman saya tinggal di sini ya. Ini jalur kalau jalur macet-macet manis ya di situ sering terjadi kecelakaan. Pria berusia 63 tahun ini dan sang istri berharap pemerintah lebih memperhatikan orang-orang seperti mereka. Ia tidak ingin terkena penggusuran lagi. Saya minta tolong kepada pemerintah, tolonglah jangan digusur lagi kita dan perhatikanlah masyarakat di jalan cacing ini. Itu aja Bang, itu permintaan saya. Kehidupan pesisir dan jalur pelabuhan di Jakarta memang berat. Siapa saja yang hidup dan mencari penghidupan di kawasan ini haruslah kuat. Jalur tengkorak rute Cakung Cilincing terus berdenyut sebagai urat nadi ekonomi ibu kota. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.